Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarram, para alim, para ulama, terkhusus Akhinal Karim Yai Syamsul Arifin, terkhusus Akhinal Karim Ustaz Mukarram, jenenge wong mulya ya wong mulya. Yang saya taati dan saya muliakan, segenap pengurus takmir Bapak Agung yang mewakili, yang saya hormati, Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah sholat isya, insyaallah akan dilanjut dengan sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan yang 10 pertama limpahan rahmat telah kita lewati, sekarang kita meniti jalan maghfirah. Mudah-mudahan dosa kita yang kecil, yang kelecehan, dosa kita yang besar, yang sengaja atau tidak, ini di maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan jalan dosa kita dimaghfirah oleh Allah, kita akan bisa semakin khusyuk untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Harapan kita sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam teruntuk baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan, baik dari segi ketawadhuan, baik dari segi napa yang terima ing pandum, bahasanya qanaah itu mungkin seperti itu, ataupun juga dari segi kehati-hatian dalam berbagai hal. Dan mudah-mudahan perjalanan kita di bulan suci Ramadan ini yang digarap bukan hanya sekedar fisik, tapi yang lebih daripada itu adalah garapan rohani. Mudah-mudahan fisik kita yang tadinya sakit-sakit, dengan puasa sesuai dengan janjinya sumu tasihu, kita tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa dengan enjoy. Nah, kemudian secara ruhaninya kita akan semakin peka dalam mengasah batin kita secara hablum minallah dan hablum minan nas. Masyarul hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah yang sering dibaca untuk perintah puasa Ramadan, ini orang-orang yang beriman yang dipanggil, kemudian endingnya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Ini nun sewu Samsul, takwa itu menurut Pak Samsul, ya pokoknya wong sing bener-bener pakaiannya pakaian api, jiwa raganya menjadi baik karena itu.
Tapi kalau diurai, mohon maaf nih, ilmu tak adik matuk bahasa nih. Kalau bahasa Jawa ilmu tak adik matuk, bahasa Indonesia ini apa ini? Tidak tahu. Oke. Jadi begini, takwa kita hitung dari apa? Hurufnya saja sudah. Ada huruf ta, ada huruf qaf, ada huruf waw, ada huruf ya. Ada. Takwa, huruf taknya sendiri, orang ciri-cirinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini diawali dengan orang itu memiliki sifat dan sikap tawadhu. Sikap tawadhu. Makanya ada heran kalau baginda Rasul itu diutus di muka bumi ini enggak diutus itu loh. Pinterkan semua orang baca Quran, pinterkan semua orang untuk membaca hadis, pinterkan semua. Enggak, yang diutus pertama kali adalah liutammima makarimal akhlak. Itu karena saking pentingnya sifat tawadhu. Makanya ada janji man tawaddo'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Jadi barang siapa yang di dalam dirinya, di dalam jiwanya memiliki sifat tata sopan santun, sifat tata krama baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang itu dalam satu derajat kemuliaan. Dan kalau bahasanya Pak Tumiran, barangkali orang itu akan dihormati oleh orang lain itu sejauh mana dia juga menghormati orang lain. Kalau seseorang tidak bisa menghargai orang lain, seseorang tidak bisa menghormati orang lain, maka jangan berharap banyak untuk bisa dihargai dan dihormati orang lain. Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Lalu sampai Nabi Musa sendiri itu tanya pada Allah, ya Allah, saya ini kurang apa terhadapmu? Coba sampaikan, tunjukkan kepadaku ibadah apa yang paling engkau sukai. Sementara aku ini ya sholat sudah, ya puasa sudah, ya, haji sudah, wiritan zikiran juga sudah. Terus apa? Bilang Allah terhadap Musa, kamu sholat itu hanya untukmu saja. Kamu puasa itu hanya untukmu. Kemudian kamu zikir ya hanya sekedar untukmu. Kalau kamu ingin bertanya amalan apa yang terbaik menurutku, maka gembirakanlah aku, bahagiakanlah aku, senangkanlah aku, kata Allah terhadap Nabiullah Musa alaihi salam. Terus Nabi Musa tanya, apa itu ya Allah? Allah berkata dalam firman-Nya, kalau engkau bisa menyenangkan orang lain, maka aku pun bisa senang. Tapi kalau engkau belum bisa menyenangkan orang lain, aku belum bisa senang. Jadi makanya jangan heran kalau di bulan suci Ramadan ini banyak orang berbondong-bondong untuk memberikan sedekah kepada orang lain. Kalau di luar bulan suci Ramadan nggak ada takjil di depan itu. Bulan suci Ramadan banyak. Bulan suci Ramadan sampean terawih begini kadang-kadang ya masih masukkan ketengan-ketengan ya tidak tahu 1.000, 2.000, 5.000. Kalau di luar bulan suci Ramadan mungkin sampean juga tidak akan seperti itu. Jadi Allah perintah pada Nabi Musa, kalau engkau ingin tahu amalan apa yang paling aku sukai, maka bahagiakan dan gembirakan orang lain. Kita tidak bisa membayangkan tatkala kita memberikan sesuatu pada orang lain, mungkin punya uang 1.000 rupiah kita berikan pada anak kecil. Anak kecil senang, maka Allah juga ikut senang. Itu yang pertama, huruf tawadhu. Kemudian yang huruf kedua adalah qaf. Qaf itu bisa dimaknai qanaah. Lah qanaah itu ya menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah dengan penuh
rasa syukur dan keikhlasan. Ini qanaah. Ya. Makanya jangan aku ini loh orang yang paling qanaah. Tapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih sangat kurang. Lah oleh karena itu di dalam surah Ibrahim itu kalau tidak salah ayat 7 kan, ada ayat yang berbunyi wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi menerima bagian pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa syukur, maka disitulah Allah akan menambahkan rahmatnya, akan menambahkan kemuliaannya, akan menambahkan rizkinya, dan melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu Bapak Ibu belum bisa dikatakan kaya kalau tangannya masih genggam seperti bayi yang baru lahir. Tangannya genggam kuat. Jadi Bapak sih iki cara barangnya sing metu dimplok maneh. Itu seperti itu. Tapi coba bayangkan sampean diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak rezekinya, tapi dari rezeki yang sedikit itu sampai berniat, ya Allah, hari ini Engkau memberikan rezeki kepadaku hanya sebanyak dan sejumlah ini. Maka sebagian kecil yang telah hamba terima ini akan memberikan pada orang lain sebagai bentuk sedekah hamba, ya Allah. Masalah hadirin rahimakumullah, orang yang banyak sedekah itu orang yang memang dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan berbagai macam kemuliaannya. Tapi orang kaya kok medit, ini dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang pasti akan mengatakan meskipun sugih medit itu. Mesti seperti itu. Ini huruf ta, huruf qaf, kemudian huruf waw. Huruf waw ini adalah bisa diartikan sebagai kalimat warok. Warok itu wirai, bukan warok singo menggolo. Warok singo menggolo sana. Warok wirai, orang yang senantiasa hati-hati di dalam menerima rezeki dari Allah, orang yang senantiasa berhati-hati di dalam membelanjakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Untung itu kalau rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar halal. Lah orang yang wirai itu sifat ciri-cirinya jangankan barang yang haram, yang syubhat sekalipun dijauhi. Maka oleh karena itu jangan heran kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man akalal halal sofadinuhu waroko kolbahu. Jadi barang siapa yang senantiasa berhati-hati di dalam mengonsumsi, yang dikonsumsi khusus adalah makanan-makanan yang halal, maka sofadinuhu, dan bersih jejak agamanya. Lah orang yang bersih agamanya, orang yang jejak agamanya, dia akan senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk hadir. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memandang. Ini waraqqa qalbahu, dan hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi tipis. Orang yang hatinya lembut ini akan senantiasa gampang tersentuh dengan berbagai macam keadaan kehidupan sosial.
Tetapi orang yang hatinya kok kaku, kasar, atos, yaitu katanya siapa kemarin itu, meskipun benar ya benar, meskipun salah ya tetap benar. Nah ini repot sudah kalau sudah seperti itu. Ini namanya benar karpe dewe, benar katanya sendiri, tapi menurut orang lain itu adalah tidak benar. Ini yang repot kalau seperti itu. Nah ini ciri-ciri orang yang takwa itu seperti itu. Lah yang yaknya, ya huruf ya ini yakin. Lah kata-kata yakin ini karena dia sebagai orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia merasa yakin dimanapun diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dalam keadaan sunyi atau dalam keadaan ramai. Nah kalau sudah seperti ini, inilah yang diharapkan gemblengan-gemblengan di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan kita ini menjadi manusia yang mau menerima kehadiran Ramadan dengan penuh bangga, dengan penuh gembira. Akhirnya kita diberikan rahmat anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sisa dan bekasnya Ramadan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di luar bulan suci Ramadan. Masyaallah, insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dalam minta maaf. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you